Breaking News, Global Rise TV. Boleh saya bebaskan? Izin 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sip. Lihat siapa? DPD bersatu. Sekda Kuningan Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar, MSI, hadir dalam penutupan Bintek BPD. Global Riset TV Kuningan, dalam upaya mengoptimalkan sumber daya lokal dan potensi, melalui legislator dan pengawasan BPD dalam mendukung suksesnya program ketahanan pangan desa, dilaksanakan Bintek peningkatan kapasitas anggota BPD se-Kabupaten Kuningan yang dilaksanakan pertama di Hotel Jehan Sangkanurip dibuka oleh PJ Bupati Dr. Haji Raden Ip Hidayat, MPD, Selasa, tanggal 2 Juli tahun 2024. Dan selanjutnya hari ke gelombang kedua tanggal 4 Juli tahun 2024 sampai hari ini penutupan Bintek gelombang 11 dilaksanakan di Hotel Ayong Cilimus Kuningan. Sekda Kuningan Dr. Haji Dian Rahmat Yanuar saat ditemui Global Riset TV menyampaikan apresiasi terhadap PABPDSI Kabupaten Kuningan yang diketuai Yayat, dapat melaksanakan kegiatan yang sangat luar biasa dalam membekali anggota BPD yang ada di Kabupaten Kuningan dengan menghadirkan berbagai narasumber untuk mengasah kemampuan BPD agar mumpuni sehingga kalau BPD kuat desa akan kuat. Kadis DPMD Kabupaten Kuningan Dr. HM Budi, saat ditemui Global Riset TV menyampaikan berharap Bintek anggota BPD se-Kabupaten Kuningan dapat dicerna dan diimplementasikan di desanya, dapat melaksanakan fungsinya sebagai pengawasan. Dr. HM Budi, dapat membantu dalam abdesa kemudian diperdakan, selanjutnya dituangkan kemudian dilaksanakan dijalankan. Dr. HM Budi, berharap BPD dapat bersinergi dengan pemerintahan desa membantu masyarakat untuk membangun desanya. Desa maju masyarakat akan sejahtera. Ketua PABPDSI Kabupaten Kuningan DRS, Yayat Supriyatna, menyampaikan Alhamdulillah Bintek berjalan dengan baik dan lancar dilaksanakan per gelombang. Semoga dengan Bintek peningkatan kapasitas anggota BPD ini akan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dari para narasumber agar lebih profesional dalam meningkatkan kinerja sebagai lembaga desa dalam pengawasan dan pelaksanaan dan penggunaan dana pemerintah agar tetap sasaran. Dari Kabupaten Kuningan, Nana Kumis, mengabarkan. Yang pertama saya mengucapkan apresiasi penghargaan kepada asosiasi BPD Kabupaten Kuningan di bawah Bapak Yayat yang mana telah berhasil melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas selama berhari-hari. Ini luar biasa. Ini saya mengartikan bahwa ada keinginan kuat dari asosiasi ini untuk meningkatkan kapasitas para ketua dan pengurus BPD yang saya kira ini adalah hal yang penting di tengah-tengah memang dinamika yang terjadi masyarakat yang semakin kompleks ya. Anggaran yang terbatas dituntut bagaimana kebijakan-kebijakan desa ini betul-betul kebijakan yang pro rakyat atau yang berkualitas. Di sini hadir BPD dengan kapasitas yang mumpuni bisa menjadi equal partnership, jadi partner yang seimbang dengan para kepala desa. Karena saya yakin ketika BPD kuat, kebijakan desa pun kuat dan ini juga akan membantu para kepala desa atau perangkat desa dalam mewujudkan visi misi di desa masing-masing. Jadi saya kira peningkatan kapasitas ini perlu terus ditradisikan, perlu dikembangkan. Karena itu tadi BPD kuat, kebijakan desa kuat, desa pasti akan maju, akan sejahtera. Saya itu saja, terima kasih. Terima kasih Pak. Karena pertama itu di Hotel Jehan, di sini 10 kali, di Jehan 1 kali. Harapan kami semua BPD yang hadir itu bisa menyerap aspirasi, bisa menyerap apa yang disampaikan oleh pemateri gitu kan, terutama kaitan dengan ketahanan pangan yang 20%. Itu bisa realisasikan di desa masing-masing. Karena ketahanan pangan ini kalau desa itu mendapatkan 1 miliar berarti 200 juta dia ada pos untuk ketahanan pangan. Nah sampai saat ini BPD itu belum maksimal untuk menganggarkan ketahanan pangan. Itu harapan kami ke depan. Yang kedua, tindak lanjut dari ini kaitan dengan Perdes Aset Desa yang disampaikan oleh PD Kuningan, terutama sekarang Pemaman dan Pariki, itu pun akan ditindaklanjuti. Apakah BPD itu membuat Perdes Aset Desa atau tidak? Saya akan langsung terjun ke tiap-tiap desa. Ini harus direalisasikan juga
Karena aset desa itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2016 bahwa aset desa itu bukan hak milik perangkat desa, tapi itu hak milik pemerintahan desa yang wajib harus dilang gitu kan. Nah ini Perdes ini harus terwujud, harus terrealisasikan. Harapan kami seperti itu. Tiap saya nyampaikan sambutan, saya selalu mengamanati pada teman-teman ketua-ketua BPD dan anggota yang hadir, terutama kaitan dengan mencikapi ada 7 kepala desa yang sudah terjerat hukum. Nah ini berarti kurang pengawasan oleh BPD, karena tupoksi BPD adalah mengawasi kinerja kepala desa. Harapan saya ke depan tidak ada terjadi seperti itu. Nah, kalau toh terjerat hukum kaitan dengan BPD, insya Allah di PD Kuningan ada divisi hukum, insya Allah akan dibantu oleh divisi hukum yang ada di pengurus PD Kabupaten Kuningan. Rencana karena tiap BPD itu menganggarkan untuk peningkatan kapasitas ya. Adalah yang sudah mewakafkan diri dalam membangun desa bersama-sama dengan desa. Yang kedua, harapan kami adalah BPD dapat melaksanakan fungsinya, fungsi budgeting, kemudian fungsi legislasi dan fungsi pengawasan. Di mana pada saat budgeting, teman-teman BPD bersama-sama dengan desa, pemerintah desa, bersama-sama menyepakati APBDes yang kemudian diperdeskan, maka begitu perdes diundangkan, maka fungsi legislasi sudah dijalankan. Hanya saja seringkali terjadi permasalahan itu pada saat pelaksanaan pemerintahan desa, pengawasan yang kurang optimal. Saya mengajak kepada semuanya, pada BPD, juga pemerintah desa dan masyarakat, untuk berpartisipasi aktif membangun desanya masing-masing, menjaga kondusivitas, stabilitas. Kalau bukan oleh kita, oleh siapa lagi? Demikian bangun harmonisasi, suasana kebaktinan yang sama dalam membangun desanya. Desa maju, maka masyarakatnya akan sejahtera. Dalam Permendes 7/2013 terkait rincian prioritas, kan ada kewenangan dibolehkannya yang non earmark itu kewenangan desa. Bersama-sama BPD, desa bisa menuangkan dalam APBDes untuk peningkatan kapasitas. Itu juga diatur dalam Kepbuk 400 tahun 2023. Di situ sudah jelas diatur peningkatan kapasitas seperti apa, itu yang dibutuhkan oleh desa. Dan BPD bukan saja hari ini, tapi keberlangsungan peningkatan kapasitas itu akan terus berlangsung sampai tahun-tahun berikutnya. Karena diatur di dalam ruang APBD. Terima kasih Pak. Breaking News, Global Rise TV.